وذريته وأهل بيته أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى روح الإمام جلالudin al-Mahali wal Jalaluddin As-Suyuti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi bima fid daraini amin. Qol ayat Al-Baqarah ayat 103 ya. Kita baca ayatnya dulu dan terjemahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqau lamasubatum min indillahi khair law kanu ya'lam. Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik sekiranya mereka mengetahui. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qullu zurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah zurna. Dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. Ma yawadul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ayyun nazzala alaikum min khairim mir rabbikum wallahu yaqtasu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar. Shadaqallah. Kita baca tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum, kalau saja mereka ini maksudnya al-Yahud, ya orang-orang Yahudi. Amanu, mereka beriman. Bin nabiyyi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal Quran dan Al-Quran. Wattaqau, ya. Iqabullahi, ya. Iqab itu azab, ya. Atau siksa dari Allah. Iqab itu bitarki ma'asihi,
dengan meninggalkan maksiat-maksiatnya seperti sihir. Wajawabun wajawabulau mahzufun, dan jawab lau di sini mahfuz, mahzuf, bukan mahfuz ya, mahzufun dibuang. Jadi gini, walau anahum amanu wattaqau. Di sini kan ada kata-kata perandaian, lau ya. Itu kalau ada kata lau itu ada jawab. Ini namanya fi'il syarat ya. Kalau syarat ada jawab syarat. Nah, jawabnya itu dibuang. Tidak diadakan. Seolah-olah la usibu, maka aku akan berikan pahala kalau mereka beriman dan bertakwa. Yang la usibu. La usibu, maka aku akan berikan pahala. Dalla alaihi, petunjuk atas hal itu, bahwasanya takdirnya itu seolah-olah la usibu itu ada dalam kalimat dalla alaihi lamasu batun, aku akan berikan pahala. Itu. Jadi memang di sini tidak disebutkan la usibunya itu, tapi ini bisa ditakdirkan, dimaknai bahwa itu ada kata yang tidak disebutkan, tapi bisa dipahami. Karena apa? Karena di kata selanjutnya lama subatun itu disebut, tapi di sisi posisinya bukan jawab syarat. Lama subatun sawabun, artinya pahala. Wahwa mubtadaun, posisinya mubtada, itu bukan sebagai jawab syarat, tapi posisinya mubtada. Walamu dan lam fihi, di dalam kata tersebut, lil qasami, untuk sumpah. Sungguh aku akan memberikan pahala. Min indillahi, dari sisi Allah, khairun, yang terbaik, yang baik. Khairun ini khobaruhu, khobarnya, itu kan? Ya, lama subatun itu mubtada, khairunnya khobar. Khobar dari lama subatun, gitu ya. Nah, sementara jawab syaratnya itu dibuang. Jika begini-begini, akan begini. Kata akannya ini dihilangin. Jika mereka beriman dan bertakwa, maka aku akan berikan. Nah, aku akan berikan itu dihilangkan, tapi disambung dengan kata lama subatun dan sungguh. Apa namanya? Dan sungguh. Pahala di sisi Allah itu khairun, baik. Jadi walaupun tidak disebutkan, tapi kata selanjutnya itu menguatkan dari kosam, jawab syarat yang dibuang. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Anahu, bahwasanya dia itu, balasan itu khairun, baik. Lima asaruhu alaihi, daripada yang mereka lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu, hai orang-orang yang beriman, la taqulu, janganlah kalian menamakan nabi kepada nabi ro'ina, kata-kata ro'ina ya, yang artinya lihatlah kami. Amrun minal moro'ati, perintah untuk moro'ah. Moro'ah itu melihat.
Wakanu dan mereka itu orang Yahudi yaquluna lahu berkata kepada Nabi Muhammad zalika hal itu wahia bilughatil Yahudi dengan bahasa orang Yahudi subun minar ru'unah kata-kata ejekan dengan ru'unah. Jadi ru'unah dengan ro'inah itu hampir sama. Ru'unah itu artinya bodoh sekali. Jadi orang karena kata itu berdekatan ya pengucapannya tapi artinya berbeda, orang beriman, orang ya pengikut Nabi Muhammad dilarang untuk mengatakan ro'ina. Yang artinya lihatlah. Karena oleh mereka, oleh orang Yahudi, kata ro'ina itu dipelesetkan menjadi ru'unah yang artinya bodoh sekali. Ya, kalau itu dikatakan, disampaikan kepada Nabi kan berarti menghina Nabi Muhammad. Subun. Fasaru bizalika. Mereka menafsirkannya. Kata ru'unah itu. Ro'ina itu menjadi ru'unah. Wa khotobu biha dan menjadikan kata itu sebagai percakapan, menghitobkan alat komunikasi dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan pakai kata-kata ro'ina. Fahiyan panuhiyal mukminuna maka orang beriman dilarang anha untuk mengucapkan kata-kata ro'ina. Wakulu dan tapi katakanlah badallah sebagai panggilannya unzurna wakulun zurna tapi katakanlah unzurna. Hindari kata-kata ro'ina tapi pakailah kata-kata unzurna kepada Nabi Muhammad untuk artinya lihatlah kami. Jangan pakai kata ro'ina karena kalau ro'ina itu suka dipelesetkan, suka ditafsirkan ru'una yang artinya bodoh sekali. Jadi orang Yahudi, alhamdulillah, mereka ingin mengatakan Nabi Muhammad itu bodoh. Padahal ro'ina itu artinya melihat. Pakai padanan yang lain yaitu unzurna. Itu ya. Wasma'u dan dengarlah. Matu maruna apa yang diperintahkan bihi atas hal itu sima'u kubulin untuk mendengar dan menerima. Walil kafirina dan untuk orang-orang kafir azabun alimun azab yang pedih mu'allamun wan yang membuat rasa pedih yaitu anar neraka. Ma yawadul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin. Tidaklah orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik itu menyukai mereka orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik itu tidak menyukai min al-arabi ya atpun ala ahli kitab. Jadi di sini orang-orang ahli kitab ya orang musyrik Arab ya ini kemudian diatofkan kepada ahli kitab kafaru orang kafir. Musyiknya musik Arab ya diatofkan kepada ahli kitab. Ya, jadi orang kafir dan orang musyrik, orang kafir di sini adalah orang ahli kitab dan orang musyrik Arab itu baik orang Mekah maupun orang Madinah itu mereka nggak sama pada suka. Ya. Min di sini ya kan ada kata-kata min. Mahayawadul ladzina kafaru min ahlil kitab itu lil bayan untuk menjelaskan bahwa yang di sini yang disebut orang kafir di sini adalah orang ahli kitab. Ya, jadi harus minnya di sini bukan litab'id ya. Bukan berarti ada pengertian
ahlul kitab itu ada yang beriman dan tidak beriman, bukan begitu. Kita ingat ya, bukan kesemuan. Min itu maknanya banyak, ada 8 kalau tidak salah. Ada lil tab'id dan ada lil bayan. Min di sini lil bayan, bukan lil tab'id. Dengan pengertian ini, ahli kitab semuanya itu kafir. Gitu. Karena mereka hanya percaya kepada kitab mereka saja, tidak percaya kepada Nabi Muhammad dan tidak percaya kepada Al-Qur'an. Yang mereka percaya hanya Nabi Musa, pokoknya ajaran mereka lah. Taurat yang sudah simpangkan. Dan kepada ajaran Nabi Musa yang telah mereka simpangkan. Nah, di sini min ini min lil bayan. Lim untuk menjelaskan bahwa yang dimaksud orang kafir itu adalah ahli kitab. Bukan dalam pengertian, ya sekali lagi bukan dalam pengertian ahli kitab itu ada sebagian berkafir, ada sebagian beriman. Enggak, kalau mereka beriman, mereka bukan ahli kitab lagi. Secara otomatis mereka orang Islam. Ini jangan displesetkan. Karena ini sering kali diputar balik. Gitu, gak semua orang ahli kitab itu kafir, ada juga yang beriman. Ya, kalau mereka beriman, otomatis bukan ahli kitab. Lebur. Kan gitu. Nah, karena sering, ya nih, belakang-belakangan itu di pleset-plesetkan, dikabur-kaburkan. Gue semuanya begini. Dengan alasan pluralisme dan sebagainya. Toleransi. Jadi, apa namanya, yang tidak beriman kepada Rasulullah disebutnya kafir. Mau nggak mau. Kenapa? Walaupun misalnya mereka beriman kepada Allah, gitu. Tapi mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad dan kepada Al-Quran, mereka kafir. Mau nggak mau. Istilahnya istilah dari Al-Quran. Ini istilah dari Al-Quran, bukan dari kita. Udah baku. Tertutup, kapal itu tertutup dari iman, dari hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi min di sini ada lil bayan, bukan lil tab'id. Untuk menjelaskan, bukan untuk menyebagiankan. Ada kafir, ahlul kitab yang kafir dan ada yang beriman. Kalau mereka udah beriman, bukan ahli kitab lagi, tapi secara otomatis mereka beriman. Kepada seperti Abdullah ibnu Salam ya, itu hasilnya kafir. Kemudian karena beriman, ya jadi disebutnya Muslim. Tapi unsurnya beliau itu bukan dari orang Mekah, bukan juga orang Madinah, tapi dari suku Bani Israil. Gitu. Ayunazala alaikum, untuk diturunkan kepadamu. Min ini zaidah, tambahan saja. Khairin, dari kebaikan. Apa yang disebut kebaikan? Wahyu. Mir rabbikum, dari Tuhan kamu. Hasadan lakum, karena rasa dengki mereka. Wallahu, dan Allah yahtasu, mengkhususkan birahmatihi, rahmatnya. Apa yang disebut rahmat itu namanya nubuwatihi, nabiyan, mayyasha'u, kepada yang dikehendaki. Wallahu, dan Allah dzul fadlil azim, mempunyai kelebihan yang besar. Jadi gitu ya. Kita lanjutkan. Walama, dan ketika to'anal kufaru, menghina orang kafir, firnasi dalam masalah nasah. Ya, jadi nasah ya, ada penghapusan dalam hukum dalam Al-Quran ya. Waqalu, mereka berkata, inna Muhammadan, bahwasanya Nabi Muhammad ya'muru ashabahu, menyuruh para sahabatnya, al-yaum, hari itu, biamrin, pada dengan suatu perintah, wa yanha anhu ghadan, dan melarang mereka pada besok harinya. Itu. Jadi kata orang Yahudi,
Muhammad ini Suatu hari merintah. ya, ini kayak bimbang gitu, hari ini merintah, besoknya larang. Ini kaitannya dengan ayat nasah dan mansuh. Ya. Dijelaskan oleh ayat ini. Nazala ma-nya di sini syartiyah. Nansah, kami menghapus min ayatin, satu ayat. Ayat nazala hukmuhu, yaitu turun hukumnya. Imma ma'alafziha, apakah berserta lafaznya, aula atau tidak. Wa fi qiraatin, dan pada satu qiraah bidhamin nuni, dengan domah nun. Nah, jadi bacanya nun, ya, nun siha. Nansah nun sih. Ya. Min ansaha, ya. Jadi di sini dibacanya itu dengan domah nun. Di sini kan nun siha. Manansa min ayatin au nun siha. Ya. Ay ta'muruka au ay na'muruka au Jibril binasiha. Atau kami memerintahmu atau Jibril untuk menghapusnya. Au nun siha, atau kami menghapusnya. Nu'akhiruha, kami mengakhirkannya. Falana nazilah hukmuha, maka tidak turun hukumnya. Wa narfa'u, dan kami mengangkat tilawataha, bacaannya au nu'akhiruha, atau mengakhirkannya fil lauhil mahfuz, di lauhil mahfuz. Wa fi qiraatin, dan pada satu qiraah bila hamzin minan nisyan, dengan tanpa hamzah dalam kata dengan nisyan. Jadi nun siha itu dengan nisyan, ya. Ada yang membacanya bukan nun siha tapi nisyan. Ai nun sikuha, ai namhuha, atau kami menghapusnya min qalbika, di hatimu. Wa jawabu syarat, sebagai jawab syarat. Na'ti bi khairi minha, lebih baik dari ayat tersebut. Anfa'u, lebih bermanfaat lil ibadi, untuk hamba, bisuhulati, dalam masalah kemudahan, au kasrotil ajri, atau karena banyaknya pahala. Nah, jadi Allah itu mengangkat atau menasah suatu ayat karena pertimbangan manfaat dari sisi kemudahan, atau karena banyaknya pahala. Au misliha, atau semisalnya. Fit taklifi, dalam masalah pembebanan hukum, wasawabi, dan masalah pahala, imbalan, ganjaran. Ya. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Bukankah engkau mengetahui bahwasanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wa minhun nasku, kekuasaannya itu dalam masalah nasah, wa tabdil, dalam masalah ganti. Nah, yaitu. Jadi kekuasaan Allah itu tidak bisa diatasi. Allah mau menghapus suatu ayat atau suatu hukum atau menggantinya, itu semuanya dalam kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal istifhamu lit takriri. Nah, istifham dalam pertanyaan, dalam kata atau dalam ayat alam ta'lam itu kan istifham. Bukankah kamu mengetahui? Nah, potongan ayat alam ta'lam itu yang artinya pengistifham ditakriri, untuk pengulangan. Ya, jadi masalah ini, ya, masalah nasah dan mansukh secara singkat aja, karena masalah nasah dan mansukh ini menjadi pembahasan yang panjang dalam ilmu usul fikih.
dan juga dalam ilmu Al-Quran. Kita bahas sedikit aja bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada namanya ayat nasakh dan mansukh. Pengertiannya ada selintas gitu, selintas. Ayatnya ini seperti bertentangan, selintas. Satu nih kalau kata orang Yahudi, hari ini Nabi Muhammad menyuruh, besok melarang. Hari melarang, besok memerintah. Ini bagaimana sih? Allah jawab, alam ta'ah mana min ayatin au nunsiha nati bi khairin minha au itu. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah ingin mengatakan itu bukan bertentangan atau itu bukan pelin-pelan. Gitu. Itu ada dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu semua dalam kebijaksanaan Allah Subhanahu. Contohnya begini, dalam masalah pengharaman khamar. Khamar itu ayatnya itu ada beberapa yang berkaitan dengan khamar. Itu surah Al-Baqarah. Ada ya ayyuhalladzina amanu yas'alunaka anil khamri wal maisir. Kul fihima ismun kabirun wa ma abinas wa ismun kabir wa mana bilinnas wa ismuhuma akbaru min nafihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar. Katakanlah dia itu ismun kabir. Ada manfaatnya sedikit. Ya, dan ada manfaatnya. Tetapi manfaat dosanya itu lebih besar dari manfaatnya. Di ayat ini itu tidak dijelaskan tentang haram. Itu dijelaskan bahwa khamar itu dosa dan khamar itu ada manfaatnya. Itu awal-awal. Itu kan nggak jelas, cuma sekedar. Terus di ayat selanjutnya, di ayat yang lain itu mulai ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian sholat pada posisi kamu lagi mabok. Perumpamaannya. Hah? Bukan perumpamaan lagi. Udah berai. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian sholat sementara kamu lagi mabok. Tadi kan kalau yang ayat yang tadi cuma kasih tahu itu ada manfaatnya, tapi dikit manfaatnya daripada madorotnya. Itu. Kemudian ayat yang selanjutnya itu udah mulai jelas ada pengharaman gitu lah. Bukan pengharaman sih, ada larangan. Larangan itu jangan sholat waktu lagi mabok. Sementara sholat itu 5 waktu. Ya kapan waktunya mabok kan begitu. Waktu. Ada penjelasan lagi saat yang ketika sholat, janganlah kalian sholat ketika sedang mabuk. Karena boleh jadi yang mereka baca yang harusnya memuji Allah. Iya. Ya. Hatta ta'lamu ma taqulu. Ya. Sampai kamu itu mengetahui apa yang kamu katakan. Kalau lagi mabok, yang namanya orang mabok segala apa jadi katakan. Gitu. Itu kemana tadi? Udah gitu dah ngomongin pakai kontrol. Nggak mungkin. Itu cara preventif ya, cara edukatif Al-Quran. Pertama dijelasin begitu. Tapi saya pernah dengar itu bahasa kiasan juga, maksudnya gini. Ya diusahakan gitu. Yang memahami bahasa itu. Oh terlalu jauh. Itu bahasa itu. Terlalu jauh itu. Itu tafsiran, itu takwil, jatuhnya takwil. Takwil karena apa ini kan? Ini karena lata korobus sholata wa antum sukaro. Sukaro ini saker. Saker itu kaitannya dengan minuman, bukan pikiran yang itu. Yang paling terakhir itu yang disebut minyak syaitan. Nah, terakhir itu ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amal syaitani fajtanibuhu la'allakum. Nah, itu terakhir.
Yang terakhir itu jelas bahwa dijelaskan bahwasanya inamal khamru khamr wal maisir judi wal ansobu mengundi nasab rijsun biangnya dosa najis min amali syaitan termasuk kerjaan setan. Fajtanibuhu buhu maka tinggalkanlah la'allakum tuflihun supaya kalian beruntung. Itu jadi ada tahap-tahap. Jadi bukan ayat ini bertentangan dengan ayat yang lainnya, bukan. Ini namanya naskah. Tulisannya ada tapi hukumnya ya hukum-hukum yang lalu dihapus. Gitu. Yang terakhir itulah yang berlaku. Nah, innamal khamru wal maisir wal ansar wal azlam rijsun min amali syaitan itu adalah ayat terakhir yang diturunkan Allah berkaitan dengan masalah khamar. Jadi yang berlaku yang terakhir itulah manansah min ayatin aw nunsiha nati bi khairiha aw misliha alam ala kulli syai'in. Dan masih banyak lagi ayat yang berkaitan dengan nasah mansuh. Contoh yang paling jelas itulah dalam masalah masalah pengharaman khamar. Nah, kenapa? Ya ini kan kemudian dibuatnya penjelasan. Kenapa Allah hak untuk menurunkan ayat dengan kategori nasah mansuh itu semuanya adalah otoritas Allah Subhanahu wa taala. Allah mau bagaimana pantas aja. Tapi kemudian oleh ulama, kenapa sih? Gitu. Dikira-kira nih kita sebagai manusia, kenapa sih Allah itu menurunkan ayat pengharaman khamar itu secara perlahan? Nah, menurut beliau kondisi orang Arab itu udah demikian mencintai khamar sehingga kalau disekonyong-konyong dihantam untuk dilarang itu kabur semua. Mereka kan katanya bukan cuma minum khamar tapi mandi pun pakai khamar. Oh. Jadi udah kayak ini anda film kungfu ada dewa mabok gitu. Udah apa? Udah kita bisa lihat gambarannya itu kayak di film-film kungfu gimana khamar itu udah begitu demikian menjadi bagian hidup. Nah, dalam kondisi kayak begitu kalau dihantam secara drastis ya mereka bakal pada pelari kan gitu. Makanya pelan-pelan gitu. Dijelasin nih secara persuasif lah. Pendekatan Al-Quran itu persuasif. Dijelasin dulu khamar itu dosa. Ada sih manfaatnya. Ya SP2, SP3 ya SP1, SP2, SP3. SP1-nya dulu gitu jelasin. Ada sih manfaatnya, tapi manfaatnya itu nggak terlalu besar dibandingkan madorotnya. Udah. Oh gitu ya. Oh iya. Nalar manusia berjalan ya. Kemudian setelah begitu udah mulai agak jauh perintah. Ya turun larangan, turun ayat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian ini sholat pada kondisi kalian lagi pada mabok. Oh iya gitu. Mulai dan makin jauh. Kenapa? Sholatnya 5 waktu, lah kapan gua maboknya? Kan begitu. Udah makin jauh, turunlah. Namal khamru wal maisir wal rijsun min amali syaitan. Udah, setelah makin jauh, khamar itu diharam. Tapi itulah cara Allah secara bijaksana menurunkan hukumnya. Nah, namanya tadrijul hukmi, pentahapan penerapan hukum. Gitu. Nah, oleh orang Yahudi ini dianggap sebagai sebuah to'ana, mereka menghina, gitu. Menganggap Nabi Muhammad itu pelin-pelan. Padahal bukan pelin-pelan, justru disitulah ke hikmah, kemurahatian dan kemaha lembutan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja. Ya, kalau masalah nasah mansuh kita bahas secara ilmu Al-Qur'an dan supaya ilmu suku panjang. Nah, tapi kan ini bukan wilayah kita ya. Ini tafsiran saja terhadap ayat manansah min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw misliha. Sekedar wawasan kita.
bahwa ayat-ayat Al-Quran itu tidak ada yang kontradiksi, semuanya padu. Gitu. Makanya kita harus memahaminya dalam konteks yang utuh, jangan separuh-paruh. Gitu. Kadang-kadang kan kita separuh-separuh. Ada misalnya ayat yang orang mengatakan tikus itu katanya nggak haram. Kenapa? Emang ada tikus itu di ayat Al-Quran yang haramkan? Diharamkan tikus itu. Yang diharamkan hurimat alaikumul maitatu wadamu lahmul jadi wa ma'uhilaihi wal munqaniqatu wal mawqudatu wal mutaradu wa ma'akal sabu'u dan sebagainya. Al-Maidah ya ayat berapa tuh? Ayat 2 ya. Al-Maidah 2. Nah itu Al-Maidah itu emang ada tikus. Nah, kita harus memahaminya. Nabi Muhammad itu diturunkan wa yuharrimu alaihimul khaba'is, diharamkan apa-apa yang khaba'is, yang bikin jijik gitu. Tikus itu kan jijik, emang mau makan tikus? Enggak, gitu. Cacing, emang ada cacing? Ya kagak ada, gitu. Termasuk al khaba'is. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Nabi Muhammad itu mengharapkan yang jijik-jijik. Itu menjijikan segala kecewaan. Jadi kalau di kamar mandi, nah itu digambarkan dari setan laki-laki dan setan perempuan. Itu kalau doa, tapi ini yang kaitan dengan ayat wa yuharrimu alaihimul khaba'is, kaitannya dengan ayat. Jadi memang memahami Al-Quran itu harus utuh, jangan sepotong-sepotong, juga jangan menafsirkan berdasarkan selera, berdasarkan order. Ini kan yang sering kacau ini, Al-Quran ditafsirkan ordernya gimana nih? Ordernya menyerang radikal-radikal. Oh, udah kita pasang yang radikal-radikal. Diharamkan gitu kan. Karena dia harus utuh. Cuma 4 hal doang yang diharamkan. Ya. Tadi itu kan. Ya, jadi memahaminya. Jadi selain itu dianggapnya tidak termasuk bagian dari yang diharamkan. Ya. Karena kan di hukum fikih ada misalkan binatang yang berkuku, ya, tunggal dan yang lainnya. Itu kan dalam hadis. Itu kan dalam hadis ya. Pengharaman binatang-binatang yang lain, makanan binatang itu ada dalam hadis. Itu al-fa'ro, kemudian ular dan sebagainya. Itu memang udah jelas juga dijelaskan dalam hadis. Tapi secara umum ayat Al-Quran itu ada mengatakan wa yuharimu alaihimul khaba'is, dan Allah itu mengharamkan yang jijik-jijik, yang menjijikkan gitu. Nah, artinya dalam konteks ini berkaitan dengan ayat nasah mansukh, kita harus memahami ayat-ayat Al-Quran itu secara utuh, baik secara utuh keseluruhan ayat kita pahami dalam Al-Quran, atau juga jangan menafsirkan Al-Quran itu berdasarkan selera golongan, selera kelompok, selera orderan gitu kan. Bagaimana nih tafsirannya supaya sesuai dengan inian order kan begini. Kalau gede dijelasin. Ya, saya kira itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Coba saya mohon maaf kalau dalam penjelasan itu banyak yang tidak berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.